Jumpa lagi dengan Ibu Mardia. Anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal keseimbangan dan titik berat. Sebelum kita mulai untuk membahas soal keseimbangan, ada baiknya kalian perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal keseimbangan. Dalam penyelesaian soal keseimbangan, langkah pertama yang kalian tempuh yaitu buat sketsa gaya. Kemudian yang kedua, kalian tentukan poros. Untuk bisa menentukan poros, syaratnya itu tempat yang dituju sebagai poros tidak diketahui besarnya. Kemudian yang ketiga, kalian menggunakan syarat dari keseimbangan yaitu sigma to sama dengan 0 dan dilanjutkan dengan sigma f sama dengan 0. Untuk sigma f ini ada dua macam. Sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Jumlah seluruh gaya pada sumbu Y harus sama dengan 0 dan jumlah seluruh gaya pada sumbu X harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai penyelesaian untuk latihan soal di atas. Di situ disebutkan sebuah jembatan terdiri dari sebuah balok sederhana A dan B yang ditumpu pada tiap ujungnya. Berapakah gaya dorong ke atas pada A dan B yang disebabkan oleh sebuah mobil dalam posisi seperti pada gambar? Gaya dorong ke bawah oleh mobil ditunjukkan pada gambar. Di sini yang ditanyakan adalah gaya dorong ke atas pada A dan B. Di sini ada gaya ke atas. Kita misalkan di sini NA. Kemudian di sini juga ada gaya ke atas. Kita misalkan NB. Kemudian di sini sudah ada gaya dorong ke bawah oleh mobil. Ini 600 Newton dan 750 Newton. Kita misalkan yang 600 itu WA, yang 750 WB. NA, NB, WA, dan WB ini yang dinamakan sebagai sketsa gaya. Langkah pertama sudah kita lakukan, membuat sketsa gaya. Langkah yang kedua, kita tentukan poros. Nah, porosnya syaratnya tidak diketahui dalam soal. Di sini yang tidak diketahui adalah NA dan NB dan dua-duanya ditanyakan. Kita mulai mencoba, kita buat yang A ini sebagai poros. Kalau di sini sebagai poros, maka WA ini nanti memutari A ke arah sini. Sehingga nanti perputarannya positif, searah jarum jam. Begitu juga yang WB ke sana juga positif, searah jarum jam. Kemudian NB negatif karena berlawanan dengan jarum jam. Ini untuk tonya. Nah, sekarang kita membuat dari syarat yang ketiga. Sigma to sama dengan 0. Kita buat sigma to sama dengan 0, di mana porosnya ada di A. Oke, sigma to-nya 0. Kita mulai WA. Ya, dikalikan jaraknya yang kemarin 9. Kemudian ditambah WB jaraknya. Ya, dari sini ke sini 9 ditambah 3 12 dikurangi, ini karena negatif,
NB dengan jaraknya dari poros sampai ke NB. 9 ditambah 3 ditambah 6, 18. Sudah, kita masukkan WA-nya 600 dikali 9, 750 kali 12, NB kali 18. NB ini kita pindahkan posisi kiri sehingga nanti dia mempunyai harga positif. 18 NB, 600 dikalikan 9, 5.400, 750 kali 12, kita hitung dengan kalkulator, kita dapatkan 9.000, sehingga nanti NB sama dengan, kita jumlahkan 5.400 ditambah 9.000, 14.400 dibagi 18. Kita dapatkan harganya, kita hitung pakai kalkulator, akan ketemu 800 Newton. Jadi NB sudah ketemu 800 Newton. Tinggal kita mencari berapa NA-nya. Nah, kita pakai syarat yang kedua. Sigma F sama dengan 0. Karena gaya yang di sini ke atas, ke bawah, ke atas, berarti dia pada posisi sumbu Y. Sama dengan 0. Yang ke atas kita beri positif, yang ke bawah kita beri negatif. Jadi nanti Na positif, ini min WA min WB plus NB. Na-nya kita cari, WA-nya 600, kemudian WB-nya 750, NB tadi sudah ditemukan 800. Ini Na-nya kita buat ke sebelah kiri sehingga mempunyai harga negatif. Kita jumlahkan ini ditambah dengan 800, kita dapatkan min 550 Newton. Sehingga Na sama dengan 550 Newton. Jadi pada soal ini ditanyakan berapa gaya dorong di atas pada A dan B, maka didapatkan gaya dorong ke atas Na sama dengan 550 Newton dan pada NB-nya 800 Newton. Nah, untuk supaya kalian lebih terlatih, tugas untuk kalian ini, pada tugas ini sebuah papan kayu panjangnya 2 meter, masanya 50 kg. Diam pada 2 penumpu pada gambar. Penumpu kedua, yang ini, berjarak 3/4 L dari ujung kiri. Jadi dari sini sampai sini 3/4 L. Dari ujung ini sampai sini sebesar L. Kemudian Andi meletakkan sebuah beban di sini yang bermassa 200 kg di sisi kanan papan sejauh mungkin tanpa papan terguling. Berapa jaraknya dari penumpu kedua? Jadi di sini Andi meletakkan papan. Berapa jaraknya? Jangan sampai papan ini terguling. Nah, itu kalian tetap memakai cara yang seperti tadi. Selamat mencoba. Baiklah Nana, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Pada soal yang kedua, di situ ada sebuah benda dihubungkan dengan katrol seperti pada gambar. Ada batang AB 18 kg, panjang 1,5 meter. Batang dalam keadaan seimbang. Dan massa katrol di AB kan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kalian disuruh mencari berapa besarnya massa ini, kemudian besarnya T1, T2, T3, dan sudut theta.
Seperti halnya waktu kita mengerjakan soal nomor 1, kita tentukan dulu sketsa gayanya. Di sini ada T1. Ini kita uraikan seperti pelajaran kelas 10 menjadi T2 sin 37. Kemudian yang disumbu X T2 cos 37. Kemudian untuk yang T3 juga kita uraikan T3 sin theta T3 cos theta. Kemudian di sini ada batang AB, titik beratnya ada di bawah sini, pas tengah-tengah antara A dan B. Kita beri nama saja WAB, di mana WAB ini sama dengan massa dikalikan gravitasi. Massanya 18, gravitasi 10, menjadi 180 Newton. Sketsa gaya sudah kita buat. Sekarang langkah yang kedua, kita tentukan porosnya. Poros haruslah tempat yang tidak diketahui. Di sini yang tidak diketahui adalah T2, T3, dan dua-duanya juga ditanyakan dalam soal. Kita buat misalkan di sini porosnya. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga dengan persamaan sigma to sama dengan 0, di mana porosnya di B. Sigma to sama dengan 0. Kita lihat yang ini, karena di sini poros maka R-nya sama dengan 0. Nah, kemudian T2 ini berputar mengitari poros ke arah sana positif. Ya. Kemudian WAB berputar juga dengan arah negatif, berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian yang T2 cos 37 dan T3 cos theta, karena ini menuju ke poros maka R-nya sama dengan 0. Jadi tinggal T2 sin 37 dengan jaraknya ke poros sama dengan panjangnya AB 1,5 dikurangi dengan WAB, jaraknya separuhnya 0,75. Kita selesaikan. T2 sin 37 0,6 kali 1,5. WAB nya tadi sudah disebutkan, kita hitung 180 kali 0,75. Kita selesaikan lagi. T2 ini kita hitung dengan kalkulator sama dengan 0,9. 180 kali 0,75, hasilnya sama dengan min 135. Ini pindahkan ke kiri sehingga nanti hasilnya negatif. T2 0,9 sama dengan min 135, sehingga nanti T2 sama dengan min 135 dibagi dengan min 0,9 sama dengan 150 Newton. Hasil T2 sudah kita temukan 150 Newton. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini telah disebutkan bahwa T1 dan T2 ini satu tali. Nah, kalau satu tali nanti harganya T2 itu sama dengan T1. Nah, kemudian di sini ada W berasal dari massa yang dipengaruhi gravitasi M kalikan G. Nah, T2 sama dengan T1 dan sama dengan W. Tadi T2 sudah ditemukan 150. Kita tulis di sini 150 sama dengan W, M kalikan G. G-nya sudah disebutkan di soal tadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi M kali 10
Sehingga M sama dengan 150 per 10 sama dengan 15 kg. T2 150 Newton, M-nya 15 kg. Baiklah, kita sudah temukan tadi untuk T2-nya 150 Newton, M-nya 15 kg, T1 sama dengan T2 150 Newton. Tinggal yang belum ketemu T3 dan sudut theta. Kita ambil dari persamaan sigma F sama dengan 0. Kita ambil yang dari sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini yang di sumbu X gaya yang ada T2 cos theta ke kanan positif dan T2 cos 37 ke kiri negatif. Kita tulis T3 cos theta dikurangi T2 cos 37. Nah, ini kita pindahkan ke kiri supaya nanti berharga positif ya. Yang T2-nya jadi T2 cos 37 sama dengan T3 cos theta. T2-nya tadi 150 cos 37 0,8. T3-nya yang kita cari. Kemudian ini juga masih dicari cos theta. Sehingga nanti kita jumlahkan ini dulu, 150 dikali 0,8 120 sama dengan T3 cos theta. Kita ingin mencari T3-nya sama dengan 120 per cos theta. Ini sementara kita buat ini dulu. Nanti kita lanjutkan karena kita mencari cos theta-nya dulu. Nah, kita ambil dari persamaan sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang ada di sini Y-nya ini tadi T2 sin 37, kemudian WA dan T3 sin theta. Ke atas kita beri tanda positif, ke bawah kita beri tanda negatif. Jadi 0 sama dengan yang ke atas T2 sin 37 dikurangi WAB dikurangi positif ditambah T3 sin theta. T2-nya kita masukkan yang tadi 150 sin 37-nya 0,6, kemudian WAB-nya 180 ditambah dengan T3 sin theta ya sama dengan 0. Ini kita jumlahkan 150 dikali 0,6 sama dengan 90, kemudian 180, kemudian ditambah T3 sin theta. T3-nya kita ambil dari sini. Nah, saya buat ya. Nah, ini masukkan ke sini. Jadi T3-nya 120 cos theta sin theta sama dengan 0. Nah, kita selesaikan 90 min 180 sama dengan min 90 ya, ditambah 120 sin theta cos theta. Ini pindahkan ke kiri supaya positif. 90 sama dengan 120 sin theta dengan cos theta itu sama dengan tangen theta. Sehingga nanti kita dapatkan tangen theta sama dengan 90 per 120. Kita sederhanakan. 9 per 12 menjadi 3 per 4. Sehingga theta-nya kita cari di kalkulator, tangen theta sama dengan 3 per 4, theta-nya ketemu 37 derajat. Nah, theta sudah ketemu 37 derajat. Sekarang yang belum ketemu adalah T3. Kita kembalikan lagi ke sini.
Nah, ini kita kembalikan lagi ke sini untuk mencari T3. Jadi nanti 120 cos 37. 120 cos 37 sama dengan 0,8. Sehingga nanti ketemu 150 Newton. Jadi kesimpulannya dari soal tadi ditanyakan harganya T1 berapa. T1 kan tadi sama dengan T2. Seharga 150 Newton tadi. Kemudian M-nya sudah ketemu 15 kg. Dari sini kita dapatkan θ-nya 37 derajat. Kemudian dari sini kita dapatkan harga T3 150 Newton. Demikian tadi penyelesaian dari soal keseimbangan pada soal nomor 2. Soal 2 sudah kita selesaikan. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, tugas nomor 2 ada di bawahnya itu. Hampir sama pengerjaannya, tapi sebenarnya pengerjaannya lebih simpel daripada latihan yang kita selesaikan tadi. Di tugas nomor 2, sistem dalam keadaan seimbang, batang XY tidak bermassa dan berengsel di X. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kalian disuruh menentukan besarnya tegangan tali T1, T2, dan T3. Kedudukannya di sini T1, T2, dan T3. Selamat mencoba. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau tadi soal nomor 1, 2 merupakan keseimbangan, maka soal yang nomor 3 ini adalah titik berat. Kita ambil contoh di sini titik berat dari bidang 2 dimensi. Jadi merupakan luasan. Di situ ada bangun dalam koordinat. Untuk mempermudah, kalian membagi bangun ini menjadi bagian bangun yang lebih sederhana. Jadi di sini kita bagi, ini kita buat tanda putus. Ini ada persegi panjang menunjukkan bangun pertama, kemudian segitiga ini bangun kedua, dan lingkaran bangun ketiga. Sehingga nanti gampang untuk mencari berapa luasannya. Kemudian kita buat grafik atau tabel, ya, supaya kalian mudah untuk mencari besarnya. Ini untuk tabel yang pertama, 2, dan bangun 3. Pertama yang kita cari luasnya, kemudian X dan Y. Maksudnya ini adalah kolomnya luasan. Jadi kolom luas untuk bangun pertama, kedua, dan ketiga. Yang di sini adalah kolom untuk titik berat sumbu X-nya untuk bangun 1, 2, dan 3. Dan ini adalah kolom titik berat untuk sumbu Y-nya bangun 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita cari untuk luas bangun pertama. Jadi luasnya kita lihat ini dari sini ke sini adalah 4. Kemudian yang ke sini juga 4. Jadi untuk bangun pertama luasnya 4 kali 4 sebesar 16. Kemudian bangun kedua. Bangun kedua ini merupakan segitiga. Setengah alas kali tinggi. Alasnya dari sini sampai sini kita lihat di koordinat 6. Setengah kali 6 3. Tingginya 7 dengan 4 berarti ini 3. Jadi ini tadi setengahnya 3, kemudian tingginya 3. 3 kali 3 9. Bangun 2 merupakan lingkaran pi r kuadrat. Sekarang kita cari r-nya. Kita lihat ini, kita buat garis putus-putus untuk menentukan. Nah, dari sini kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 2. Ya. 2 berarti jari-jarinya 1.
luas lingkaran pi R kuadrat. R-nya 1. Pi kali 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi di sini adalah luasnya sama dengan pi, yaitu 3,14. Nah, selanjutnya kita mencari titik berat di sumbu X. Titik berat di sumbu X untuk benda 1. Nah, ini tadi kan 4. Separuhnya dari 4 itu 2. Nah, di sini. Tapi kita menghitungnya dari pusat koordinat 0. Jadi ini dari 0 itu jaraknya adalah 3. Nah, kemudian untuk bangun 2 juga sama. Ini 6, separuhnya. Hitungnya dari sini, pusat koordinat 3. Kemudian untuk yang bangun 3 sama. Ini tadi kan jari-jarinya 2. Nah, kita turunkan juga sampai sini, hasilnya 3. Kemudian yang Y. Separuhnya dari bangun 1, ini 4, berarti 2. Kita tulis 2. Bangun 2, ini segitiga. Untuk segitiga titik beratnya, ya, titik beratnya itu sama dengan sepertiganya tinggi. Y sama dengan sepertiganya tinggi. Tingginya di sini 3. Jadi sepertiganya dari 3 sama dengan 1. Jadi kalau kita buat titik beratnya, nah, ketemu di sini, ini tuh 1. 1 tapi ngitungnya dari sini. Ya, sampai sini 4, ke sini 1, berarti kita dapatkan seharga 5. Kemudian bangun ketiga lingkaran. Nah, di sini tempatnya. Ya. Ini tadi kan jari-jarinya 1. Jadi ke sini 1 ditambah ini dari pusat 2 tambah 1 3. Setelah kita temukan ini semua, baru kita cari titik beratnya. Karena di sini untuk titik berat di sumbu X itu sama, 3 untuk bangun 1, bangun 2 3, bangun 3 juga 3. Ini tidak perlu kita cari. Nanti kalau kita cari hasilnya pun sama dengan 3. Jadi untuk menghemat waktu, kalian hanya mencari yang di sumbu Y saja. Jadi titik berat di sumbu Y sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena bangun 3 ini adalah lubang. Jadi tandanya negatif. A3 Y3 dibagi dengan luasnya A1 ditambah dengan A2 dikurangi A3. Baru kita masukkan. Nah, luas bangun 1 16, kita tulis di sini. Y1, Y untuk bangun 1 2 ditambah luas bangun 2 9. Y2, Y untuk bangun 2 5 dikurangi luas bangun 3 3,14. Y3 untuk bangun 3 3. Baru kita masukkan 16 ditambah 9 dikurangi 3,14. Kita jumlahkan 16 kalikan 2 32, 9 kali 5 45, 3,14 kali 3 9,42. Dibagi, ini kita jumlahkan semua. 16 ditambah dengan 9 dikurangi 3,14. Nanti kita temukan 21,86. Sehingga nanti kita jumlahkan keseluruhan, didapat 67,58 dibagi 21,80. Hasilnya 3,09 satuan meter. Karena di sini di koordinat meter, maka kita buat sini satuannya meter. Sudah ditemukan Y-nya 3,09. Tadi sudah Ibu sebutkan, karena X-nya ini untuk bangun 1, 2, dan 3 itu sudah ketemu 3, jadi nggak perlu dicari. Dari sini saja sudah didapatkan
harga koordinatnya itu sama dengan 3,3,09. Tapi supaya kalian tidak penasaran apa betul hasilnya ini juga sama dengan 3, nah, kita mulai menghitung ya untuk titik berat di X. Jadi A1 X1 ditambah dengan A2 X2 dikurangi A3 X3. A1 ditambah dengan A2 dikurangi A3. A1 tadi 16, X1 nya 3 ditambah dengan A2 nya 9 dan 3, kemudian 3,14 dengan 3, kemudian 16 ditambah dengan 9 dikurangi 3,14. Kita jumlahkan 16 dikalikan dengan 3, 48, kemudian 9 dikalikan 3, 27, 3,14 kali 3 ya, ini harus dikalikan dulu, ini kalikan 3, terus ini dijumlahkan semua, ini tambahkan dengan ini, semuanya 21,86. Ini kita jumlahkan semua didapat 65,58 dan 21,86. Kalau kita dengan kalkulator nanti ketemu 3. Kita menghitung hasilnya 3. Dari tabel ketemu 3. Jadi nanti untuk menghemat waktu bila dalam ulangan atau dalam tes, kalau sudah ketemu semuanya 3 tidak perlu dihitung. Hitung saja untuk Y-nya. Nah, supaya kalian bisa mahir untuk mencari titik berat, kalian kerjakan tugas yang ketiga. Di tugas yang ketiga ini sama dengan tadi. Kita bagi menjadi bangun luasan yang sederhana. Nah, kita coba untuk membagi yang segi 4 keseluruhan ya, panjang kali lebar itu bangun 1. Kemudian bangun 2-nya setengah lingkaran. Bangun 3-nya segitiga. Bangun segitiga ini lubang. Jadi nanti seperti tadi ya, yang lubang mempunyai nilai negatif. Silakan mencoba.